Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mengerjakan tugas UTS saya dari matkul Ekonomi Pendidikan dari dosen pengampu Bapak Uzza Sukmana SPD MPD dengan judul Efisiensi Internal. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada konsep efisiensi pendidikan. Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masuk atau research input. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antar pandaya gunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisme yang tinggi. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya cost effective method yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Oke, di sini ada efisiensi internal. Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor institusional dan faktor manajerial. Oke, di sini ada menilai efisiensi internal. Untuk menilai efisiensi internal dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara seleksi di dalam putaran dua pendidikan dan seleksi di antara putaran sistem ditempuh berapa tahun. Nah, ini di sini ada tinggi angkanya retensi di dalam putaran pendidikan merupakan indikator yang diperlukan untuk mengetahui efisiensi internal. Yang kedua, pertambahan jumlah enrollment yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya pendidikan jika terjadi pengulangan dan putus sekolah dan pengelolaan sekolah yang tidak efisien. Yang terakhir, oleh karena itu perlu dikatakan penekanan biaya pendidikan melalui kebijakan dua antara lain. Oke, di sini ada menurunkan biaya operasional. Yang kedua, memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, fasilitas belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas PBM. Yang kelima, meningkatkan motivasi kerja guru. Yang terakhir adalah memperbaiki rasio antar guru dan murid. Penekanan biaya pendidikan melalui kebijakan antara lain. Cara mengukur efisiensi internal ada rata-rata lama belajar atau average study time. Yang pertama, metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajar dengan cara menggunakan statistik cohort atau kelompok belajar. Cara perhitungannya adalah jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu cohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam cohort tersebut. Di sini ada rasio input output rasio atau IOR. Cara ini merupakan perbandingan antara jumlah murid yang lulus dengan murid yang masuk awal dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus, artinya membandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran. Pada umumnya, semakin miskin suatu negara, semakin rendah proporsi siswa SD dalam mencapai putaran pendidikan karena tidak cukupnya sumber-sumber dimiliki oleh siswa. Terdapat kecenderungan bahwa pada masyarakat atau bangsa yang maju atau masyarakat daerah perkotaan, faktor lain sosial, ekonomi, keluarga memberikan pengaruh terhadap efisiensi pendidikan. Oke, selanjutnya ada secara manajerial bahwa efisiensi internal berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan pendidikan mengacu pada yang pertama ada komponen masukan atau karakteristik siswa, guru, biaya, dan sanpras. Yang kedua, proses pendidikan meliputi pengelolaan PBM dan kelas. Yang ketiga, keluaran baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Oke, selanjutnya sumber-sumber daya digunakan agar mencapai efisiensi tergantung. Yang pertama, sistem sekolah yang terorganisasi secara efisien. Yang kedua, kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan. Yang ketiga, mutu masukan yang harus disediakan untuk melaksanakan program pendidikan. Oke, di sini ada setiap lembaga pendidikan perlu diberi peluang dan kemampuan untuk mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan di lingkungan sistem masing-masing. Dengan asumsi bahwa upaya dan hasil pemerataan pendidikan adalah merupakan hak dan kewajiban bersama partisipasi masyarakat, pemerintah, orang tua, dan dunia usaha. Yang ketiga adalah pembiayaan pendidikan harus dipandang sebagai aset yang harus digali sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah. Oke, kesimpulannya, pendidikan membutuhkan pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja melalui biaya yang dikeluarkan oleh bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.